Pernah nggak sih kalian merasa ada kejadian di sekitar kita yang sampai bertahun-tahun kemudian nggak pernah mendapat jawaban? Tanpa jejak, tanpa kabar, seperti ditelan bumi. Halo, apa kabar kalian? Saya Iqbal dan selamat datang di channel Agenda Terselubung. Mungkin ini pertama kali kalian mampir atau mungkin kalian udah beberapa kali nongkrong di kanal ini. Kalian udah pada penasaran sama cerita-cerita yang nggak biasa kan? Oke, di sini saya akan nemenin kalian ngobrol santai soal hal-hal yang sering bikin kita bertanya, kok bisa ya ini terjadi gitu. Hari ini dan pada episode-episode selanjutnya saya akan mengajak kalian menyelami berbagai kasus misteri dan kriminal yang pernah mengguncang Indonesia bahkan dunia. Mulai dari pembunuhan yang terekam CCTV, tapi pelakunya nggak pernah ditemukan. Hingga kematian aneh yang polisi bilang bunuh diri, tapi bukti di lapangan berkata lain. Atau ada juga cerita tentang orang lenyap tanpa jejak saat mendaki gunung misalnya. Atau jasad tanpa identitas yang terdampar di pantai. Nah, semua ini punya satu kesamaan, yaitu menyisakan tanda tanya besar yang sampai sekarang belum terjawab. Di channel ini, saya nggak cuma bercerita, kita akan bongkar kejanggalan-kejanggalan yang jarang dibahas, merangkai fakta dari berbagai sumber, dan kadang kasih opini pribadi yang mungkin bikin kalian ikut mikir keras gitu. Semua saya sajikan dengan bahasa yang santai karena saya yakin kalian merasa seperti lagi ngobrol sama teman, bukan dengerin kuliah. Siap? Karena setiap episode akan membawa kita ke dalam kasus yang nggak cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita sadar bahwa terkadang kebenaran itu lebih aneh daripada cerita fiksi. Ambil camilan kalian, seruput kopi, tarik napas, dan temani saya menyelami satu persatu misteri yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Cikidot. Apa jadinya kalau tiga bocah hilang di siang bolong tanpa jejak, tanpa suara atau satupun saksi yang melihat? Saya mau kasih kalian pertanyaan, pernah nggak sih kalian main di luar pas kecil gitu, terus lupa waktu udah maghrib? Pasti sering kan waktu kecilnya gitu. Nah, tapi pasti ujung-ujungnya kan kalian pulang juga gitu. Karena rumah itu adalah tempat paling indah dan paling aman bagi kita. Tapi gimana kalau suatu hari kalian pamit main pagi-pagi dan kalian nggak pernah pulang lagi? Hari ini saya mau ngajak kalian menyelami satu misteri paling bikin merinding di Indonesia. Kasus yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki besar. Kasus tiga bocah di Langkat yang lenyap di telan bumi. Siap? Saya kasih waktu kalian ambil minum dulu karena cerita ini bakal bikin kalian mikir keras. Oke, kita tarik waktu ke suatu hari Minggu, 18 Oktober tahun 2020. Lokasinya di Dusun 6, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ya, Sumatera Utara. Bayangin desa yang tenang, sawah, kebun, rumah-rumah yang saling berdekatan. Suasana pagi itu cerah banget. Tiga bocah kecil umurnya sekitar 7 tahun. Semuanya pamitan sama orang tuanya masing-masing. Ada Yogi, ya, kemudian Alfisah dan Nizam. Mereka ini bertiga teman sepermainan seperti biasa, anak-anak SD, bahkan tetanggaan. Jam menunjukkan jam 10 pagi, mereka pamit mau main keluar gitu. Orang tua mereka nggak curiga, ya. Wajar kan anak-anak main di desa, kenal semua orang, apalagi ini kampung sendiri gitu. Saksi mata sempat melihat mereka tertawa-tawa bermain, penasaran banget sama sebuah alat berat gitu, eksavator yang lagi kerja buat lahan perkebunan sawit gitu. Nah, mereka ini berkeliling main di sekitar alat itu. Masih kelihatan, masih ada, dan itu adalah terakhir kalinya mereka terlihat oleh dunia. Saya mau kasih gambaran kalian. Siang itu jam 2, warga mulai pulang ke rumah masing-masing istirahat. Ibu Yogi mulai gelisah. Anaknya belum pulang. Ibu Alfisah mulai manggil-manggil dari teras. Ibu Nizam juga nggak kalah khawatirnya. Dan ketika para orang tua ini mulai berjalan ke rumah tetangga untuk nanya, mereka sadar satu hal yang bikin jantung berhenti. Bukan cuma anak mereka yang hilang, tiga-tiganya hilang secara bersamaan. Nah, ini bagian yang bikin saya merinding waktu riset. Karena biasanya kalau anak hilang, pasti ada yang lihat. Ada jejak, ada teriakan. Tapi di sini nol besar.
Warga langsung bergerak, mereka nyari ke kebun, ke sungai, ke semak-semak, nggak ada. Polisi dipanggil, hari itu juga pencarian dimulai. Tapi semakin hari semakin aneh. Awalnya orang curiga, mungkin mereka ketimpa tanah dari alat berat. Masuk akal. Alat berat lagi kerja, anak-anak main di sekitar situ, mungkin operatornya nggak sadar gitu. Polisi pun memerintahkan penggalian ulang. Tanah yang udah diratakan itu digali lagi satu persatu, bahkan sampai kedalaman tertentu. Keluarga korban menunggu dengan hati berdebar, tapi hasilnya nggak ada. Nggak ada seragam, nggak ada sepatu, nggak ada rambut, nggak ada baju, nggak ada apapun yang mengarah ke anak-anak ini. Ini yang bikin kasus ini semakin misterius. Kalau mereka ketimpa, pasti ada sisa-sisa. Tapi ini nggak ada sama sekali, teman-teman. Polisi nggak berhenti sampai di situ. Mereka panggil anjing pelacak. Anjing-anjing ini dilatih khusus buat cari jejak manusia. Mereka mulai dari titik terakhir anak-anak ini terlihat, mereka mengendus, mereka bergerak, dan satu titik anjing-anjing itu kehilangan jejak. Seolah-olah ketiga bocah itu tiba-tiba menghilang di udara, kayak terbang gitu. Saya coba bayangin posisi polisi saat itu ya. Udah pengerahan massal, lebih dari 500 orang gabungan dari polisi, TNI, Basarnas, relawan. Area seluas puluhan hektar disisir. Tapi nggak ada satupun petunjuk. Dan disinilah cerita mulai masuk ke ranah yang nggak biasa gitu. Karena logika kita udah mentok. Puluhan paranormal mulai berdatangan. Mereka bilang anak-anak ini disembunyikan oleh penghuni goib kebun. Ada yang ngelakuin ritual, ada yang baca mantra, ada yang bilang anak-anak masih hidup tapi di dimensi lain. Saya nggak mau bilang percaya atau enggak, tapi yang jelas setelah ritual-ritual itu selesai, tetap aja nggak ada yang nemu jejak anak-anak ini. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling berat. Setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, pencarian terus dilakukan. Tapi bukti fisik nggak pernah ditemukan. Nggak ada pakaian, nggak ada tulang, nggak ada permintaan tebusan kalau itu penculikan gitu ya. Semua kemungkinan diperiksa. Penculikan, nggak ada telepon, atau tidak ada uang yang minta uang tebusan. Kecelakaan kerja, tidak ada sisa-sisa di lokasi galian. Lari, mana mungkin 3 bocah 7 tahun lari tanpa ada yang lihat. Polisi akhirnya mengambil keputusan yang pahit. Penyelidikan dihentikan sementara. Bukan karena malas, tapi karena memang udah nggak ada petunjuk. Semua saksi sudah diperiksa. Operator alat berat udah berkali-kali diinterogasi, nggak ada yang mengarah ke tindak pidana. Hingga hari ini, 3 bocah itu belum ditemukan. Dan yang paling menghantui pikiran saya, lokasi kejadian yang dulu tempat mereka main, sekarang sudah berubah menjadi hamparan kebun sawit yang sunyi. Pohon-pohon sawit tumbuh di atas tanah yang mungkin menyimpan rahasia yang nggak pernah terungkap. Ibu Yogi misalnya, Ibu Alfisa, Ibu Nizam, ibu ketiga bocah ini sampai sekarang masih berharap. Masih menyimpan baju-baju anaknya. Masih pasang lampu di teras setiap malam kalau-kalau suatu hari mereka pulang. Sangat-sangat menyedihkan kondisi sampai saat ini, teman-teman. Saya nggak tahu kalian percaya sama hal-hal goib atau enggak. Tapi satu hal yang saya yakini, kasus ini ngingetin kita semua bahwa kadang logika punya batas. Ada kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelasin cuma dengan forensik atau penyelidikan polisi. Tapi, ya, di sisi lain saya juga mikir, apa mungkin ada kelalaian besar yang coba ditutupin? Atau mungkinkah ini benar-benar misteri yang nggak akan pernah ada jawabannya? Yang jelas, kasus ini ninggalin luka buat warga Langkat. Dan jadi pengingat buat kita semua, nggak ada tempat yang 100% aman kalau kita lengah. Tetap waspada. Saya pengen dengar pendapat kalian ya. Kalau menurut kalian sebenarnya apa yang terjadi pada Yogi, Alfisah, dan Nizam kira-kira? Apakah ini kecelakaan atau ada warga lokal yang tahu petunjuk-petunjuknya? Apakah bentuknya penyulikan atau sesuatu yang di luar nalar? Silahkan tulis pendapat kalian di komen ya, karena siapa tahu dari diskusi kita ada satu sudut pandang baru yang belum kepikiran sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita misteri, kriminal,
Karena kasus kayak ini nggak boleh dilupain. Mereka bertiga masih menunggu keadilan, atau setidaknya ada jawaban. Saya pamit dulu, sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, jaga keluarga, dan jangan pernah anggap remeh sedetik pun waktu anak-anak kalian main di luar.